Waduh, dolar semakin menyala. Akhirnya dolar tembus sampai 17.000 lebih dikit terhadap rupiah kita. Ini apa nggak makin ketar-ketir tuh pemerintah Indonesia? Atau justru santai aja nih ngadepin dengan kenaikan dolar yang fantastis, rupiah makin nggak ada nilainya. Ini kita sebenarnya udah masuk krisis nggak sih sebenarnya? Sebenarnya mendekati krisis. Ini jadi warning banget ya sebenarnya untuk pemerintah. Ini udah ya. pemerintah udah harus mulai nih. Ancang-ancang ya. Ancang-ancang. Apa ini langkah pemerintah untuk menghadapi ini gitu kan? Ini ada beritanya dari Busco. Rupiah melemah atas dolar Amerika Serikat, tembus all-time high hingga Rp17.000. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 9 Maret 2026. Mata uang Indonesia tersebut tercatat menembus level 17.000 per dolar Amerika Serikat. Naiknya sekitar 0,50% dibandingkan sebelumnya di posisi 16.925. Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah terjadi meskipun mata uang negeri Paman Sam itu justru melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Dolar tercatat turun terhadap euro sebesar 0,90%, pound sterling dan 0,89%, serta dolar Kanada sekitar 0,10%. Selanjutnya ada berita dari CNBC Indonesia. Rupiah 17.000 karena sebagian ekonom bilang katanya kita lagi resesi. Seperti 97-98 lagi. Begitulah daya beli sudah hancur. Jangankan krisis, resesi saja belum. Melambat saja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Ungkap Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menkeu Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah pada hari Senin 9 Maret 2026. Sejak awal perdagangan, rupiah memang sudah berada di bawah tekanan. Mata uang Garuda dibuka melemah 0,47% ke level 16.980 US dollar atau nyaris menembus level psikologis 17.000 per US. Hingga akhirnya rupiah ditutup dengan pelemahan sebesar 0,21% ke posisi 16.935 per US. Purbaya menuturkan pelemahan ini dipengaruhi oleh sentimen ekonom yang mengatakan Indonesia mengalami resesi. Dirinya pun membantah tidak seperti itu. Ekonomi justru sedang ekspansi dan daya beli dijaga mati-matian. Waduh, nggak salah Presiden Prabowo juga berstatement kita harus bersiap menghadapi kesulitan. Duh, jangan gitu Pak. Apa dong ini gebrakannya? Jangan cuman bilang kita harus siap menghadapi kesulitan. Langkah pemerintah apa? Itu kan tugas pemerintah untuk memikirkan nasib negara ini mau dibawa kemana gitu. Kita tuh sebagai rakyat ya tunggu gebrakan pemerintah, ya kan bener kan Kak? Bener. Ya, kita belum update juga nih, apakah saat video ini nanti tayang, dolar akan kembali turun atau justru sebaliknya? Ya kita sih harapannya rupiah bisa kembali menguat ya. Betul. Karena ya dengan tingginya dolar, rupiah makin nggak ada artinya. Tapi ya Kak, ketika angka tukarnya semakin lemah, rupiah tentu perlu banget nih pemerintah ikut turun tangan. Nah, maka dari itu kita harus kita masih menunggu statement dan menurut aku statement dari Pak Purbaya tadi tuh selaku Menkeu harusnya tetap harus realistis ya dengan kondisi. Tapi ungkapan beliau itu terkesan defensif. Benar. Sebenarnya nggak apa-apa diakuin aja, dipikirin ini langkah selanjutnya apa untuk meminimalisir naik drastisnya dolar ini gitu kan. Nah, beberapa dampaknya pun banyak ya dengan naiknya dolar ini, turunnya rupiah. Berikut dampak mendetail dari penguatan dolar terhadap rupiah. Mungkin bisa dibaca ulang. Oke, yang pertama ada lonjakan inflasi tentunya ya Kak, dan harga impor. Barang impor atau termasuk bahan baku industri, makanan dan bahan bakar minyak atau BBM menjadi lebih mahal, memicu kenaikan harga secara umum di dalam negeri. Yang kedua ada tekanan pada sektor real, perusahaan manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor mengalami kenaikan biaya produksi yang berpotensi mengurangi margin keuntungan dan mengganggu operasional. Yang ketiga ada beban utang luar negeri, pemerintah maupun perusahaan swasta yang memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membayar bunga dan pokok utang.
Yang terakhir ada keuntungan eksportir. Produk ekspor Indonesia kayak batu bara, CPO, dan manufaktur menjadi lebih kompetitif di pasar global dan meningkat daya saing mereka. Nah, itu tadi. Memang dampaknya Banyak terasa banget ya, Kak. banget Terasa ya kan. banget. Apalagi kalau udah BBM naik, semua itu pasti naik ya kan. BBM itu kan pokok banget ya. Dan ini kita baca komenan netizen, Kak. Iya. Aku mau baca dari Aziz_Kansi. Aku mau baca komenan dari Aziz_Kansi. Untuk mengangkat daya beli masyarakat, tolong Pak, pajak naikin lagi. Gaji dan tunjangan pejabat dinaikin. Serta pensiunan pejabat digaji lebih tinggi lagi. Dan kalau bisa anggaran MBG naikin lagi, biar lebih bergizi untuk kantong pejabatnya. Jadi komen satir ya emang. Ada aja emang Ada komen aja netizen. bener. Ya makin aja dinaikin biar makin jeglek gitu ya mata uang rupiah. Inflasi dong Iya nanti. bener, makanya yang ada inflasi. Ini aja udah anggaran kita udah defisit, APBN kita. Kemudian ini ada dari Abdus 6420, omong doang sejak beliau menjabat belum ada terobosan yang membuat perekonomian membaik dari sebelumnya. Wah, Nah, ini ini kan karena sentimen kan negatif dari netizen ya, Kak? ya, karena kan memang waktu di awal-awal kemunculan Purbaya itu kan seperti ada harapan baru ya Wulan ya. Setelah turunnya Ibu Sri Mulyani, diharapkan sektor keuangan kita ini bisa lebih baik dipegang Pak Purbaya gitu kan. Jangan sampai cuman kenceng di konten tapi eksekusinya nol gitu kan. Nih, aku mau baca dari Aji_John. Pak Pur, mending Anda resign aja mumpung belum babak belur, katanya. Malah disuruh resign ya kan. Padahal baru resign yang Menteri Keuangannya kemarin. Kemudian ada dari Rifki_Muhajir. Semoga jadi 20.000 biar kalau ngitung dolar ke rupiahnya gampang nggak perlu pakai kalkulator. Nih ada lagi nih komenan satir dari netizen ya. Udah pada satir. Ini ada dari Bastin, apakah prediksi 2027 krisis ekonomi akan benar terjadi? Aduh, ngeri-ngeri jangan. sedap ya kalau Ngeri ya. sampai resesi beneran gitu kan. Ya mudah-mudahan enggak ya, kita sih berharapnya perekonomian kita bisa segera membaik, segera teratasi ya pejabat-pejabat kita, pemerintah kita, pemangku kebijakan semoga bisa mensiasati tantangan ini ya. Bener Kak, apalagi kita tahu mata uang rupiah Indonesia masuk terlemah nomor 2 di dunia. Sedih kan? Sedih banget. Ya itu tadi gimana enggak? Kenaikan UMR-nya tidak signifikan, tapi apa-apa mahal, pajak semua, pajak padahal sumber daya alam kita kaya melimpah, tapi tidak bisa kita rasakan gitu kan. Pajak naik, UMR naik, tapi naiknya sedikit banget. Sedikit tidak sesuai dengan kenaikan yang kita alami gitu kok. Bener-bener. Ini pokoknya ditunggu banget deh, bapak-bapak pemerintah gebrakan selanjutnya gimana. Jangan lupa Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.